Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Haji dan umrah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di tahun 2020 dan 2021, di mana seluruh jamaah haji kita itu tertunda pemberangkatannya, dan tentu ini menjadi cobaan yang maha dahsyat bagi kita semua. Penantian yang sangat panjang, lalu kemudian kita diserang oleh pandemi COVID-19 yang pada akhirnya kita harus bersabar dan menunggu hingga pada akhirnya panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji dan umrah di masa pandemi tahun 2020 dan 2021. Pada kesempatan ini bersama saya, Bapak Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Haji Ahmad Barambagi. Beliau adalah nakoda yang baru, dan tentu akan banyak program-program dan penyelenggaraan haji dan umrah, bagaimana agar haji dan umrah ini tetap bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Apa kabar Pak Kabid? Kabar baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Pak Kabid? Sehat, alhamdulillah. Saya lihat ini kemarin-kemarin Pak Kabid ini keliling terus melakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan haji dan umrah. Kira-kira Pak Kabid, penyelenggaraan haji dan umrah di tahun 2021 bagaimana konsepnya? Jadi konsep kita dalam merespon dan menyelami COVID pandemi 2019 ini dalam hal perhajian, saya kira yang pertama kita tidak bisa lepas dari regulasi yang ada. Antara lain regulasi perhajian itu tentang misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah itu bertujuan untuk memberi pelayanan, pembinaan, dan perlindungan. Ya. Ini tugas dan kewajiban pemerintah terhadap calon jamaah haji. Yang kedua dijelaskan di pasal itu bahwa tugas pemerintah dalam hal ini perpanjangan pemerintah adalah penyelenggara ibadah haji dan umrah di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat adalah dalam rangka menjadikan jamaah haji ini menjadi jamaah mandiri. Yeah. Jadi dia mampu menjalankan ibadah haji, mengetahui dan memahami serta mengamalkan ajaran-ajaran haji selama dalam perjalanan dari tanah air sampai ke Baitullah, dari Baitullah kembali ke tanah air. Dan sebelumnya itu dilakukan pembinaan. Sebelumnya ya diberikan pelayanan dan pembinaan sehingga dia bisa mandiri. Itu antara lain makna filosofi yang harus dicapai dalam pasal ini. Kemudian di Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 juga diatur tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler. Reguler artinya yang sudah terdaftar, sudah antri, sudah dalam antrian. Itu antara lain pada bab 2 pasal 2 dijelaskan bahwa pendaftaran jamaah haji reguler itu sepanjang tahun. Walaupun pandemi ini tidak menghalangi untuk orang mendaftar tetap berlanjut. Kira-kira Pak Kabid, tanggapannya Pak Kabid ini kan kita sudah kurang lebih 2 tahun tidak memberangkatkan haji. Apa tanggapan Pak Kabid 2020-2021? Ya, sekali lagi dasar pergerakan kita adalah regulasi. Ya, itu satu. Yang kedua, di akhir ini muncul KMA 660 tentang pembatalan keberangkatan ibadah haji pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 14 sampai 2 Hijriah 2021 Masehi. Itu KMA. Kenapa muncul KMA ini? Meskipun menunaikan ibadah haji itu wajib bagi yang mampu ekonomi dan fisik, serta terjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam perjalanan. Akan tetapi
Kesehatan, keselamatan, dan keamanan ini terganggu dengan adanya pandemi COVID-19. Apalagi dalam 5 magasit syariah itu antara dikatakan bahwa menjaga jiwa itu adalah kewajiban penting. Selain menjaga harta, keturunan, ya, dan lain sebagainya. Dari 5 itu menjaga agama, akal, keturunan, dan harta itu juga menjaga jiwa sangat penting. Nah, ini tadi Pak Kabit. Tadi Pak Kabit sempat menyinggung bahwa walaupun masa pandemi seperti ini, tetapi pendaftaran itu tidak pernah putus. Berarti dalam data kita pasti ada waiting list yang tidak akan pernah berhenti. Maksud saya mungkin Bertambah terus. Ya. Terus. Tentu makin panjang ini. Apakah Pak Kabit punya data di 6 kabupaten yang ada Sulbar ini waiting listnya? Misalnya Majene berapa tahun, Pasangkayu berapa tahun, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Polewali Mandar. Ya, tadi ini sebelum berangkat saya ke sini, saya lihat catatan, ada catatan saya tentang waiting list 2021. Perlu, itu perlu. Ini tidak boleh saya hafal ini, saya harus baca. Supaya karena ini persoalan data. Supaya tidak ada curiga bahwa ini dikarang-karang. Iya, betul. Ini berdasarkan data Siskohat. Sistem informasi haji yang terpadu di kami. Itu yang saya catat di sini bahwa Polewali Mandar itu 23 tahun waiting listnya. 23 tahun. 23 tahun. Majene yang terendah ini. Majene itu 16 tahun. 16 tahun. Iya. Ini karena kemarin ada usahakan Kemenak masih Padnan Nota. Ini betul-betul di Kemenak Majene ditegaskan, diketatkan betul beliau bahwa tidak boleh ada orang luar, pendaftar dari luar selain yang memang ber-KTP dan berdomisili di Majene. Ya, berarti berdasarkan KTP dan domisili. Berdasarkan KTP dan domisili. Ini yang lama juga ya Pak Kabit ya. Kalau 25, mungkin ada sampai 26 tahun. Oh, ini Mamuju 26 tahun. 26 tahun, wah. Pasangkayu 25 tahun, Mamasa 19 tahun, dan yang paling lama adalah Mamuju Tengah. Berapa tahun itu Pak Kabit? Ini saya lihat catatan saya ini 33 tahun. Bayangkan kalau hari ini kita mendaftar haji, berarti mungkin 34 tahun kita menunggu. Ya, tidak tahu kita mungkin masih kuatkah seperti ini atau tidak. Tapi itu adalah panggilan. Ini adalah panggilan. Panggilan ilahi. Kemudian Pak Kabit, ada regulasi terkait masalah pelimpahan nomor kursi. Ini penting juga. Masyarakat tahu kalau ada misalnya jamaah haji, apakah dia sudah melunasi atau belum melunasi, kemudian dia meninggal, bisa dilimpahkan nomor kursi itu. Bagaimana ceritanya itu Pak Kabit itu? Ya, ini juga dijelaskan dalam PMA 13 2021 tentang pelimpahan nomor porsi, bahwa yang bisa melimpahkan nomor porsi itu pertama syaratnya adalah orang tua, yang meninggal dunia, yang wafat. Kemudian yang kedua sakit permanen. Sakit permanen. Jadi kalau wafat ini mensyaratkan ada akte wafat dari catatan sipil, dinas catatan sipil, Dukcapil. Kemudian kalau dia sakit permanen, itu harus ada keterangan dari dokter spesialis bahwa memang dia memiliki penyakit permanen yang tidak akan tersembuhkan lagi. Pelimpahan nomor porsi ini bisa dilakukan tidak kepada siapa, tidak sembarang kepada keluarga. Misalnya kemanakan? Ya, itu. Saya misalnya baru saya mau ambil nomor porsinya, itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Walaupun ada hubungan. Jadi yang boleh itu adalah ayah kandung, ibu kandung, orang tua kandung ya istilahnya. Tidak boleh ayah tiri atau ibu tiri. Kemudian saudara kandung, laki-laki maupun perempuan. Ya. Kemudian anak kandung ya. Anak kandung. Anak kandung. Ya. Tidak boleh anak tiri. Terakhir. Yang terakhir suami dan istri. Suami dan istri. Suami istri dan yang sah. Ya. Yang punya buku nikah dan tercatat di KUA.
Kalau catat tidak bisa. kalau suami-suami atau istri-istrian tidak Boleh. bisa. Tidak bisa. Tidak Karena harus bisa. yang resmi. Yang tercatat resmi. dalam hukum negara kita. Iya, ada buku Sangat nikah. jelas sekali Pak Kabit. Nah ini Pak Kabit ini, kok tidak salah kan baru beberapa bulan menjabat Kabit ini. Ya, sekurang lebih 1 bulan, 1 bulan lebih ya, 2 bulan ya. Program-program apa yang kita gagas untuk bagaimana agar bidang PHU ini greget di tengah masyarakat, kehadirannya dirasakan. Ya, selama saya di bidang haji kurang lebih 2 bulan ini, hampir 2 bulan Hampir lah. 2 bulan. Itu hampir tiada waktu tanpa diskusi. Ya. Saya sampaikan ke teman-teman, diskusi ini bisa melahirkan berbagai macam konsep dan inspirasi untuk menanamkan nilai-nilai untuk membumikan ajaran haji. Karena motto kami adalah membumikan ajaran haji. Membumikan ajaran Bagaimana ajaran haji ini dibumikan mulai dari hati kita, terbumikan dalam hati kita, Iya. di sekitar kita, di rumah kita, dan di masyarakat kita. Iya, luar biasa sekali. Dengan adanya motto ini, maka ada beberapa program kami, antara lain yang sudah digagas pendahulu saya, Pak Kabak TU, Sekarang ya. Haji Suharli, itu ada si Haji Lancar. Iya. Si Haji Lancar ini memiliki 9 layanan, termasuk pelimpahan nomor porsi, Oh iya. peminjaman asrama transit, Oh iya. termasuk perizinan Iya. ya KBIH, itu antara lain, atau izin penyelenggaraan ibadah haji khusus. Oh iya. Iya, itu melalui itu. Jadi sebelum mereka ke kantor secara online, itu diselesaikan dulu secara administratif. Oh. Ke kantor tinggal tanda tangan, selesai. Subhanallah. Jadi mereka sebelum ke kantor, Iya. kelengkapan berkas selesai. Yang kedua, program kami ke depan insya Allah manasik haji sepanjang tahun. Manasik haji sebenarnya. Itu makanya dalam waktu dekat ini kami akan melakukan MOU dengan Radio Republik Indonesia Sulawesi Barat. Iya, iya. Luar biasa sekali. Kemudian kami juga rencana akan melakukan MOU dengan Kepala Bidang Madrasah Iya. dan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam. Iya. Karena ini nanti ada dakwah haji. Jadi teman-teman penyuluh insya Allah kami akan kerjasama melalui RRI, termasuk Iya. Pak Kiai, Pak Haji, Kiai Haji Sahlan MM ini, insya Allah kami akan minta bantuan untuk menyampaikan informasi haji melalui studio PAM Makkah Studio Pak Makkah. dan siaran Radio Republik Indonesia PAM Makkah. Pak Makkah juga, wallah. Jadi kami sudah silaturahim dan diberikan waktu minggu pertama dan minggu kedua untuk ceramah tentang haji. Iya. Kalau belum bisa tahun 2021, insya Allah tahun 2022. Ini menarik sekali, dan dari program-program tadi tentu kalau ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita buat, insya Allah masalah perhajian ini masyarakat akan mudah, apalagi RRI sampai ke desa-desa Pak Kabit. Insya Allah. Apalagi juga TVRI dilihat langsung dan bisa tanya jawab langsung. Iya. Sekarang Pak Kabit, ini sebagai statement closing kita. Sebelum lanjut, saya harus jelaskan ini. Ya. Karena bukan hanya sekedar bisa dikatakan studio PAM Makkah atau siaran Radio Republik Indonesia PAM Pak Makkah. Makkah. Ya. PAM Makkah itu adalah singkatan. Oh ya, apa itu? Singkatan dari Program Manajemen Manasik Haji Kementerian Agama. Oh, luar biasa sekali. Jadi Pak. arti PAM Makkah itu kan Topole Makkah dan Tonada di Makkah. Topole di Makkah, Topole di Makkah. Itu namanya PAM Makkah. Jadi orang pulang dari Mekah atau orang mau naik ke Mekah itu namanya PAM Makkah. Jadi saya masih sampaikan ada beberapa program di kami itu sudah mulai rancang, setiap ruangan itu dikasih nama-nama istilah haji. Ruangan Arafah, ruangan Mina, Musdalifah. Musdalifah, Mekah, ini dalam rangka membumikan ajaran haji. Iya. Luar biasa. Kemudian ada baliho center insya Allah sekaligus kami minta izin. Di samping itu kami rencana dirikan baliho center. Di sana insya Allah akan terpampang foto Pak Kakandil pakaian ihram, sehingga teman-teman tamu-tamu layanan itu tidak kemana-mana lagi cari gedung haji.
Langsung tahu. Tapi setelah melihat baliho itu pasti di sana. Asrama haji atau ini pengurusan haji ini? Ya. Yang terakhir saya ingin sampaikan tentang program kami di sana adalah Coffee Morning setiap hari Senin kami ganti dengan nama Muzakara Itsnain. Iya, setiap hari Senin. Ya, muzakara itu istilah haji artinya musyawarah. Iya, betul. Itsnain ya hari Senin. Hari Senin. Jadi Muzakara Itsnain itu programnya di sana evaluasi program mingguan. Jadi memberikan kesempatan kepada setiap seksi untuk memaparkan masalah-masalah yang terjadi selama 1 minggu. 1 minggu itu. Atau ada hal-hal yang urgen kami munculkan. Ya. Kemudian juga sekarang ini sudah berjalan sudah 10 ke 10 kayaknya. One day one juz. Dalam 1 hari 1 juz. Setiap hari 1 juz. Luar biasa. Dan kami bagi per seksi penanggung jawab. Khusus kepala bidang tanggung jawabnya hari Senin itu 1 juz. 4 seksi yang lain itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat harus selesai 1 juz. Jadi 1 minggu 5 juz. Sekarang sudah berselisih pada juz? Sudah pada juz ke-9. Berarti baru 2 minggu terakhir. Baru 2 minggu kita programkan. Menarik sekali ini semua program-program yang ditawarkan oleh Pak Kabid kita ini. Ini sebagai statement closing kita, pesan-pesan kita kepada para masyarakat, khususnya ini mereka yang sudah lama menunggu. Mudah-mudahan tahun 2022 ini sudah ada panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Jangan lagi. Ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan pelaksanaan haji segera bisa kita laksanakan di tahun 2022. Ya, yang pertama saya sampaikan kepada kita semua dan terutama kepada jamaah haji waiting list yang kurang lebih 34.774 jamaah yang sementara antrian ini, yang kurang lebih 2 tahun menanti keberangkatan. Yang pertama yang saya sampaikan berita gembira, informasi dari Arab Saudi dan Perhajian Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa insya Allah di tahun 2022 ada peluang besar, hampir dipastikan pemberangkatan haji insya Allah kita bisa lakukan. Insya Allah. Kemudian berita kedua tentang umrah, ini masih dalam kajian tapi sudah ada lampu hijau, sudah ada kita perintah persiapan untuk menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan 2021 ini ya bisa kita tunaikan ibadah umrah. Yang ketiga saya sampaikan kepada kita semua, para jamaah terutama, sabar menanti karena ini adalah panggilan Allah. Insya Allah suatu ketika baik umrah maupun haji di tahun 2021-2022 ini akan tiba. Akhirnya juga insya Allah akan datang panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, insya Allah. Saya kira dengan talbiyah tadi terakhir tasmin dari Pak Kabid menjadi ya kata pamungkas kita, dan di Kemenak Bicara ini kita akan menemukan banyak hal terkait program-program yang ditawarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi birokrasi, dalam upaya bagaimana kan Kementerian Agama senantiasa dekat dengan umat dan dekat dengan seluruh hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemenak Bicara akan senantiasa hadir bersama kita, dan insya Allah kita akan berjumpa dengan tamu yang berbeda dan materi yang berbeda pula. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali pada Kemenak Bicara, terkini, teraktual, dan terpercaya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.